ini tadi disampaikan oleh Pak Kunta, sudah ada angka yang tadi, yang ini bisa kita bertahap kita selesaikan dengan adanya pembayaran PBI di muka. Tapi kalau kemudian tidak diperbaiki struktur iuran sebagaimana keputusan sekarang, itu akan terjadi sampaikan tadi paparan Pak Kunta, potensi defisit yang tentu kita tidak ingin program ini tidak berkelanjutan. Dan saya sampaikan secara khusus Pak Askolani dan Pak Oscar kaitannya dengan pelayanan. Karena bagaimanapun juga pelayanan akan baik kalau cash flow rumah sakitnya juga baik. Kalau kita telat bayar rumah sakit, mungkin ya tidak begitu mudah kita memperbaiki, walaupun komitmen rumah sakit kami yakin sangat tinggi dengan berbagai mekanisme sementara yang bisa kita tutup untuk pembayaran itu, misalnya dengan SCF dan lain-lain. Jadi ADPR Pres ini sekali lagi menekankan tujuan yang disampaikan tadi oleh Pak Asko yang untuk kebaikan bersama, kemudian membangun sistem universal health coverage yang semuanya bergotong royong, ya. Pemerintah tetap hadir. Yang kedua untuk perbaikan layanan, yang ketiga tadi sesuai dengan regulasi turut undang-undang proses penyesuaian yang rutin 2 tahun sekali. Saya kira itu Pak Husni, tanpa menambah-nambah apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Kunta, Pak Asko dan Pak Oscar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya saya harus nanya ke Bu Puspa dulu nih. Kita buka. Pak Jusni, izin. Maaf, ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Jusni sedikit. Silakan Pak Asko. Yang sampaikan Pak Oscar sama Pak Fahmi. Jadi kami menegaskan dengan kebijakan baru ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, bahwa kalau kita lihat pemerintah berada di depan untuk membantu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin khususnya, ya. Makanya kalau kita lihat untuk yang PBI, paling tidak 96 juta penduduk Indonesia itu sepenuhnya dibiayain oleh negara. Kemudian belum termasuk yang ada di Pemda, 32 juta ya Pak Fahmi ya. 36 juta. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk betul-betul mengutamakan ini. Sehingga kita dengan Kemsos dan dengan Kemkes meyakini bahwa kalau ada orang miskin yang belum masuk dalam 96 juta, maka kita akan masukkan untuk bisa biaya kesehatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini yang mungkin harus kami tegaskan, bahwa pemerintah berada di depan untuk melindungi untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga fakir miskin untuk betul-betul mendapatkan pelayanan kesehatan sepenuhnya dari negara dalam kerangka PBI tadi. Dan kedua yang mungkin juga kami tambahkan, bahwa dengan perbaikan ini maka kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Fahmi dari BPJS, alhamdulillah manajemen daripada pengelolaan pendanaan yang ada di BPJS ini di tahun 2020 jauh lebih baik dibandingkan 2019. Kita bisa melihat bahwa perhitungan kita, defisit BPJS akan kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga BPJS akan sangat komit untuk membantu cash flow daripada pelayanan rumah sakit yang ada di semua wilayah Indonesia. Ini mungkin hal perbedaan yang dilakukan pemerintah dengan BPJS untuk memperbaiki kebijakan, kedua memperbaiki pendanaan, dan yang tentunya memperbaiki regulasi yang dilakukan bersama-sama dengan Kemkes dan DJSN. Mungkin itu Pak Jusni sedikit kami tambahkan dan kami tegaskan. Terima kasih. Makasih banyak Pak Asko. Saya cuma minor, tapi memang seperti yang kami sebutkan tadi, memang at the end of the day ini FKRTL atau rumah sakit, kita bisa juga mengurangi dampak dari kekurangan cash flow, tapi yang tidak kalah pentingnya juga untuk ke tenaga nakesnya ya, tenaga kesehatan. Mereka, teman-teman tenaga kesehatan ini yang benar-benar di garda depan. Kami mengharapkan semuanya dengan pembiayaan yang bersifat asuransi, gotong royong, dan memastikan pemerintah hadir,
itu juga selain FKRTL, FKTP, tapi yang tidak kalah pentingnya Nakes juga akan bisa bekerja sama sehingga meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan dengan bergotong royong. Nah, Bu Puspa, gimana untuk membuka apa? Ya, baik, sudah ada yang masuk. Ya, kami izin melit untuk menampung pertanyaan Bapak. Silakan. Jadi sudah ada 3 pertama yang masuk dari Tempo, Mas Fajar, Mbak Tabita dari Reuters, dan Mas Wibi Pangestu dari Bisnis Indonesia. Bisnis.com ya. Silahkan, siapa nih, Mas atau Mbak Fajar? Oh, Mas Fajar, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang keras suaranya ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Saya Fajar dari Tempo. Saya mau minta penegasan singkat dan to the point saja Pak terhadap narasumber di sini. Kalau Perpres ini kan terbit 3 bulan setelah putusan MA gitu. Nah, saya mau tanya, ini Perpres ini memang terbit untuk mengatasi defisit di BPJS gitu. Karena kalau enggak, apalagi di masa COVID ini pemerintah nggak punya cukup dana untuk menanggung defisit BPJS, makanya terbit Perpres ini. Saya mau nanya penegasan terhadap itu benar ya gitu. Itu yang pertama. Boleh spesifik ke pertanyaan nanti ke siapa gitu ya supaya. Oke. Ke Kementerian Keuangan atau yang lain. Dan yang kedua, saya mau tanya, tadi kan disebutkan beberapa kali kalau Perpres ini menghormati putusan MA gitu. Cuman di putusan MA sendiri kan ada beberapa klausul pertimbangan dari MA gitu. Kalau menurut MA, beban dari defisit di BPJS Kesehatan itu tidak bisa defisit keuangan di BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan ke peserta gitu. Bahasanya kan kecurangan dalam pengelolaan jaminan sosial tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP gitu. Sementara di sini itu yang dinaikkan pemerintah lewat Perpres ini gitu. Jadi saya mau tanya, kenapa kan setelah MA bilang nggak boleh dibebankan defisit ini ke peserta, di Perpres ini malah dinaikkan lagi? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ini kan proses Perpres ini bakal digugat lagi ke MA gitu. Kalau dianulir lagi oleh MA, apakah plannya itu bakal bikin Perpres baru lagi, naikin lagi gitu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Ada 3 pertanyaan tadi ya ditujukan. Yang pertama mungkin oleh Kemenkyu, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak-Bapak lainnya untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keputusan MA. Yang berikutnya adalah Mbak Tabita. Silakan. Selamat pagi Bapak dan Bu Puspa. Pertanyaan saya untuk Pak Fahmi. Menyambung pertanyaan Mas Fajar tadi sebelumnya, Pak Fahmi, boleh dijelaskan kembali Pak tadi posisi cash BPJS jadinya bagaimana hingga sekarang? Berapa banyak tunggakan tadi kan terakhir di tahun 2019 akhir tuh ada 15,5 triliun ya. Hingga sekarang berapa? Kemudian proyeksi finansial BPJS seperti apa? Kemudian klaim sejak ada wabah corona ini apakah naik tajam di BPJS? Berapa besar kalau boleh dijelaskan? Dan sama tadi seperti Mas Fajar, kalau misalnya dituntut kembali nih Pak, bagaimana nanti ke depannya? Terus konfirmasi aja, publik mulai bayar iuran baru berarti bulan Juli atau kapan ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tabita. Yang berikutnya Audrey dari cnnindonesia.com, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan Mbak Tabita. Untuk proyeksi defisit, tadi kan kalau memang tidak ada kenaikan, defisitnya sudah disebutkan, lalu dengan adanya kenaikan di bulan Juli ini, potensi defisitnya menjadi berapa untuk 2020? Kemudian untuk di 2021 juga boleh dijelaskan potensinya menjadi, katanya tadi di slide menjadi lebih besar, besarnya berapa? Dan kemudian untuk penegasan aja, ini kan kenaikan iuran BPJS dilakukan di tengah COVID-19 ini ya Pak ya. Kemudian apakah
pertimbangannya apakah nggak bisa ditunda untuk tahun depan karena banyak mungkin masyarakat kemarin banyak kontra karena banyak masyarakat yang terkena PHK, gajinya turun dan sebagainya. Apakah mungkin bisa ditunda atau seperti apa?